Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Hari ini tema kita adalah tentang pendidikan Islam di Indonesia, khususnya lagi adalah pada masa penjajahan. Kita tahu ada dua penjajahan yang lama di Indonesia itu adalah Belanda dan Jepang ya. Nah, itu akan menjadi pembahasan kita lebih fokus ke masa Belanda dan masa Jepang ya. Pada saat masa Belanda itu mulai menjajah tahun 1619 Masehi. Jadi menjajah di Indonesia itu kurang lebih 350 tahun ya, lama sekali. Motif yang dilakukan itu adalah karena ekonomi, jadi karena ingin membawa kekayaan Indonesia itu ke asalnya sana supaya lebih makmur Belandanya. Kemudian secara politik, karena pada masa itu negara-negara yang besar ingin memiliki jajahan ya untuk dijadikan sumber ekonomi salah satunya. Jadi usum gitu loh, kalau bahasanya sekarang itu usum menjajah, memiliki daerah jajahan itu untuk posisi di mata dunia gitu ya. Kemudian motif yang ketiga itu adalah agama, tentu karena ingin mengajarkan atau menyebarluaskan agama Kristen. Agama Islam tetap ada, dipertahankan supaya apa? Untuk menjinakkan dan menaklukkan rakyat, sehingga mereka akan setidaknya menerima Belanda, kehadiran Belanda di Indonesia. Caranya bagaimana? Nah, ini politiknya kita kenal dengan nama Divide et Impera itu. Jadi politik adu domba, memecah belah itu. Jadi antar, kalau masa kerajaan itu berarti antar kerajaan dipecah belah supaya satunya mendukung Belanda, yang satunya tidak, kemudian saling bertengkar, tidak pernah bersatu gitu ya, sehingga akan lebih mudah bagi Belanda untuk menguasai Indonesia. Nah, selanjutnya penjajahan Belanda mendapatkan perlawanan fisik dari para tokoh politik. Nah, ini tokoh-tokoh ini sebenarnya adalah umumnya merupakan pangeran-pangeran dari kerajaan Islam ya, yang lahir dari kerajaan Islam, seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, cara ulama memelihara jiwa Islam di masyarakat adalah mengajak untuk mengikuti atau berpegang pada hadis tentang larangan mengikuti budaya asing. Karena kalau kita mengikuti budaya asing, maka kita dianggap sama dengan mereka gitu. Begitupun di dalam Quran surah Al-Maidah di ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara gitu ya. Kita tidak boleh mengangkat pemimpin dari Yahudi dan Nasrani itu. Ya, sebenarnya ini sudah dari zaman dulu mengenai hal ini, walaupun misalnya akhir-akhir ini karena ada pemilu sering ayat ini dijadikan bagian dari politik. Itu sebenarnya sudah dari zaman dahulu. Ulama pun sudah melarang agar kita tidak memilih atau mengikuti pemimpin dari golongan Yahudi ataupun Nasrani ya. Kemudian kebijakan pendidikannya di masa Belanda itu adalah westernisasi dan kristenisasi ya. Westernisasi itu berarti membawa budaya-budaya Belanda ke sini. Sebenarnya sudah banyak juga ya. Misalnya budaya apa ya, free sex gitu ya. Di Indonesia kan nggak ada sebenarnya, seks bebas itu artinya nggak usah nikah, kawin aja gitu. Itu adalah salah satu budaya barat yang luar biasa menghancurkan rakyat Indonesia gitu ya, budayanya. Kemudian kristenisasi, westernisasi banyak juga, misalnya di Indonesia kan nggak ada clubbing, kemudian nggak ada apalagi itu yang dugem kayak gitu ya. Tetapi budaya barat masuk ke Indonesia itu maka ada. Orang barat itu kan senang pesta-pesta seperti itu. Bahkan kalau SMA itu ada dikenal dengan nama prom night dan lain sebagainya itu. Nah, itu adalah budaya barat yang tidak ada di Indonesia dan
sampai sekarang pun banyak itu ya. Kemudian kristenisasi juga, caranya adalah mendirikan sekolah gereja. Kemudian sekolah dasarnya ada aturannya harus netral agama, artinya tidak boleh mengajarkan agama di pendidikan. Kemudian mengeluarkan peraturan bahwa yang ngajar itu harus punya izinnya dari Belanda. Kemudian tidak semua kiai boleh memberikan pelajaran mengaji, hanya yang diperbolehkan oleh pemerintah Belanda. Kemudian memberantas dan menutup madrasah yang nggak ada izinnya. Kalau nggak diizinkan maka langsung ditutup sekolah tersebut. Nah ini kebijakan-kebijakan pendidikan di masa Belanda. Nah selanjutnya masa penjajahan Jepang itu di abad 19 ya. Jadi Jepang ke Indonesia abad 1942, semboyannya adalah Asia Timur Raya untuk Asia baru. Jadi sebenarnya Jepang pada saat itu mendekati Indonesia untuk kepentingan mereka mencari penyokong karena sedang sedang terjadi pada saat itu perang sekutu antara Jepang dan Amerika itu, perang dunia II ya. Nah, sehingga Jepang membutuhkan secara ekonomi, membutuhkan banyak biaya sehingga harus memiliki negara-negara jajahan untuk menyokong hal tersebut. Termasuk tidak hanya dalam hal ekonomi, termasuk misalnya kebutuhan akan pasukan perang. Nah, itu ingin disiapkan termasuk di Indonesia. Caranya adalah Jepang mendekati dan membela kepentingan Islam pada waktu itu. Nanti apa saja kebijakannya bisa kita pelajari. Meskipun di sisi lain Jepang juga menampakkan kesewenangannya, misalnya dengan cara merampas ya, mengumpulkan kekayaan secara paksa gitu ya. Dengan apa? Mengerahkan rakyat dalam kerja bakti yang disebut Romusha. Ini kalau membangun-bangun mereka menggunakan kerja paksa dan juga mengumpulkan kekayaan Indonesia secara paksa. Nah, cara Jepang mendekati Islam melalui pendidikan, bagaimana? KUA yang dulu dipimpin Belanda diserahkan kepada ulama Islam sendiri. Kemudian ponpes besar sering mendapatkan kunjungan dan bantuan. Nah, supaya mereka menerima Jepang, karena Jepang pada waktu itu, karena Indonesia pada waktu itu terjadi perebutan antara Inggris dan Jepang. Inggris dibonceng Belanda, ya waktu itu sudah mendarat di Surabaya kalau nggak salah. Nah, kemudian sekolah diberi pelajaran budi pekerti setara agama. Nah, itu bedanya. Kalau di Belanda kan sama sekali tidak boleh mengajarkan agama. Kemudian mengizinkan pembentukan kemiliteran ya, barisan Hizbullah. Karena nanti ini sebenarnya tujuannya nanti untuk supaya mereka mau ikut perang melawan Amerika. Kemudian mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam. Pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan peta. Kemudian umat Islam boleh meneruskan organisasi yang dulu dilarang ya. Ini organisasi ini Persatuan Majelis Persatuan Ala-Ala ini. Nah, ini dulu dilarang pada masa Belanda tetapi oleh Jepang diperbolehkan. Nah, itu upaya Jepang menarik hati masyarakat Indonesia, meskipun nanti karena dibolehkannya para pemimpin nasionalis untuk berkumpul dan lain sebagainya, justru menjadikan mereka kemudian berkumpul yang kemudian nanti berhasil memproklamirkan Indonesia ya. Nah, organisasi Islam yang didirikan sebelum masa kemerdekaan, khususnya yang berkaitan yang fokus atau concern di dalam pendidikan ya, itu antara lain apa? Yang pertama Al-Jami'ah Al-Khairiyat ya. Nah, anggotanya mayoritas orang Arab. Kemudian bidang perhatiannya adalah pendidikan dan pembinaan sekolah tingkat dasar khususnya, dan mengirimkan agar mereka melanjutkan pendidikan ke Turki ya. Seperti kita pahami kemarin bahwa Islam masuk ke Indonesia itu bisa melalui jalur perdagangan, perkawinan, sehingga banyak orang-orang Arab yang tinggal di Indonesia.
Nah, mereka secara khusus membentuk organisasi ya. Concernnya adalah melakukan pembaharuan di dalam pendidikan di Indonesia. Jadi nanti ada pengajaran bahasa asing di dalam sekolah ya. Kemudian memiliki atau mengurus penyiaran Islam, jadi mereka punya perpustakaan dan juga punya surat kabar. Rata-rata organisasi pada waktu itu memiliki surat kabar sendiri ya. Nah, kemudian ada Al-Islah wa Al-Irsyad. Nah, bisa kita kenal dengan Al-Irsyad itu baik. Sekolahnya banyak sekali ini. Didirikan oleh Ahmad Soekarti, anggotanya para pedagang. Ya, perhatian juga memang untuk masyarakat Arab. Lambat laun tapi kemudian kerjasama dengan Muhammadiyah menyelesaikan persoalan di Indonesia, mendirikan sekolah tingkat dasar, kemudian menerbitkan buku-buku untuk gagasan pembaharuan di Indonesia ya. Kemudian menentang taklid. Nah, ini nanti mengikuti perkembangan dunia Islam yang pada saat itu juga mendorong adanya pembaharuan pendidikan Islam ya, termasuk di Indonesia juga didorong untuk adanya pembaharuan. Nah, selanjutnya ada lagi, itu adalah Perserikatan Ulama di Majalengka didirikan, kemudian pendirinya Kiai Haji Abdul Halim. Geraknya juga di bidang ekonomi dan pendidikan, bahkan punya perusahaan percetakan dan tenun, mendirikan lembaga pendidikan santri asrama ya, dengan mengajarkan tidak hanya pengetahuan agama dan umum tetapi juga pekerjaan tangan dan perdagangan. Jadi kalau zaman sekarang tuh mungkin seperti SMK itu. Kemudian sama menerbitkan majalah dan brosur sebagai penyebar gagasan. Nah, yang berikutnya adalah Muhammadiyah. Ini juga organisasi besar. Di tahun 1912 didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya ada banyak sekali itu ya. Dakwah Islam, memajukan pendidikan, mensuburkan tolong-menolong, memelihara tempat ibadah, mendidik pemuda Islam, perbaikan penghidupan, dan berusaha agar peraturan Islam dapat berlaku di masyarakat. Lembaga yang dimiliki, nah ini banyak sekali ya, kita lihat sekolah-sekolah Muhammadiyah itu bahkan sampai sekarang itu memang memiliki pendidikan tinggi sampai sekolah dasar, bahkan punya sekolah guru, punya madrasah juga, bahkan punya klinik kesehatan kan. Nah, bisa kalian lihat punya perpustakaan juga. Nah, memang concernnya salah satunya juga adalah dalam perbaikan penghidupan. Nah, setelah itu juga ada Nahdlatul Ulama atau NU ya, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pemimpinnya ya. Inisiasinya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah sebenarnya. Tujuan teguhnya itu memegang salah satu mazhab. Jadi sebenarnya pada saat itu mendorong pengembangan 4 mazhab semuanya ya, tetapi yang lebih berkembang di Indonesia kemudian adalah Syafi'i yang banyak digunakan. Jadi sehingga beliau pada waktu itu usaha yang dilakukan itu adalah perhubungan dengan ulama 4 mazhab. Jadi supaya diayomi semua di Indonesia ini. Kemudian kitabnya diperiksa yang mau diajarkan sesuai apa tidak, menyebarkan Islam berdasarkan mazhab dengan cara yang baik. Nah, ini akan sangat berbeda pada saat di negara Arab ketika menyebarkan mazhab. Misalnya ada pertentangan antara Sunni dan Syiah itu sampai perang dan saling menghancurkan. Di Indonesia tidak ya. Kemudian memperbanyak madrasah, memperhatikan masjid, surau, pondok, anak yatim piatu, fakir miskin. Nah, kita bisa lihat yayasan-yayasan yang dimiliki di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu banyak sekali ya. Kemudian mendirikan badan untuk memajukan urusan pertanian. Nah, ini juga diupayakan pada waktu itu ya.
Kemudian yang terakhir adalah Persatuan Islam atau disingkat Persis, ya, sampai sekarang juga masih ada, didirikan di Bandung. Perhatiannya juga bagi kegiatan pendidikan, tablik dan publikasi. Penginisiasinya adalah Moh Nasir. Sekolah yang didirikan mulai dari TK, HIS, dan sekolah mulu itu nama-nama sekolah pada zaman Belanda, ya. Sekolah dasar dan sekolah menengah, serta sekolah guru, dan juga ada pesantren, salah satu pesantren di Bangil. Nah, itu adalah organisasi Islam yang berkembang sebelum masa kemerdekaan, masa penjajahan, yang kemudian nanti turut menginisiasi pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Juga mereka akan memiliki sampai sekarang menjadi organisasi yang besar, beberapa itu ya, yang turut nanti mempengaruhi kondisi politik di Indonesia. Nah, demikian kuliah kita hari ini. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat, menambah wawasan baru tentang pendidikan Islam khususnya pada masa penjajahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.